Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia Anugrah dari Akuntansi Syariah 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang alokasi dan distribusi dalam Islam. Baik, materi pertama yaitu sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan bagaimana cara penyebaran suatu produk agar sampai di tangan konsumen melalui cakupan satu wilayah yang dapat dijangkau produk tersebut oleh konsumen. Sedangkan dalam distribusi juga terdapat perbedaan bagaimana sebuah produk dapat tersampaikan kepada konsumen. Hal ini biasanya tergantung pada tempat tinggal konsumen akan dapat terjangkau oleh suatu produk tersebut. Terlepas bagaimana caranya pendistribusian barang atau jasa sampai hingga di tangan konsumen, distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang yang merupakan sebuah jembatan antara produsen dan konsumen, sehingga barang tersebut menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Proses pembagian merupakan suatu distribusi pada faktor yang ikut andil dalam menentukan pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam, hal ini didasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan keadilan. Hal ini merupakan prinsip moral yang tercermin dalam ajaran Islam tentang kepemilikan individu, umum, dan warisan. Terdapat dua sistem distribusi dalam Islam, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Hal ini setidaknya sejalan dengan ayat Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surah Al-Nisa. Mustafa Syukur mengutip dari Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang tergabung dalam proses produknya. Pertama, upah atau gaji untuk para pekerja. 2. Bunga sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek. 3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu. Dan yang keempat yaitu laba atau profit bagi para manajer yang mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek dan juga sebagai penanggung jawabnya. Materi kedua yaitu efisiensi alokasi. Istilah efficient allocation of goods lebih dikenal dalam sistem ekonomi konvensional. Artinya bahwa barang dapat dikatakan efisien jika terdapat individu yang utilitinya dapat meningkat tanpa mengurangi utiliti orang lain. Dapat dianggap efisien kalau keadaan yang lainnya terdapat peluang untuk meningkatkan bergunanya seseorang tanpa harus mengurangi orang yang lainnya. Tidak ada kejelasan dalam sistem ekonomi konvensional mengenai keadilan dan alokasi. Jika adil diartikan sebagai sama rasa sama rata, akan tetapi beda halnya dalam konsep ekonomi Islam. Adil yang dimaksud tidaklah sama rata dan sama rasa. Materi ketiga yaitu efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil, karena tiap unit dalam pertukaran ekonomi di pasar keunggulannya modal awal antara satu dengan yang lainnya berbeda. Materi terakhir yaitu dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Dampak yang ditimbulkan dalam distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. 1. Dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua,
Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan, dan juga memastikan agar jangan sampai sektor publik jatuh ke tangan perorangan maupun kelompok. Keempat, yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Itulah tadi materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.